Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Bang Agung Royhan SPD. Bang Agung, tadi sempat terjeda bahwa cerita awalnya mengajar mungkin privat Ya, gitu, betul. dari rumah ke rumah mungkin ya kayak gitu cerita awalnya gitu kan. Tapi belum sampai nih ke cerita ruang belajar Indonesia. Ya, jadi saya lanjutkan mungkin ceritanya ya. Ya. Jadi awalnya memang belum ruang belajar Indonesia. Jadi awalnya saya mau membuat sebuah lembaga yang memberikan manfaat langsung kepada anak-anak. Kalau boleh disampaikan namanya itu lembaganya Jejak Pendidikan Indonesia. Keren-keren ya Ya. nama Bang Agung pilih ya. Jejak Pendidikan Indonesia. Karena memang saya kenapa mengambil nama itu, saya ingin menjejakkan kaki-kaki pemuda ini ke seluruh penjuru negeri melihat bagaimana pendidikan Indonesia. Dan memang basicnya dulu tidak hanya ke pengabdian tapi berbasis ilmiah gitu ya. Jadi ada yang namanya riset, kemudian nanti dibikin tulisan, dan memang rencananya goalsnya adalah dibuat buku Jejak Pendidikan Indonesia. Jadi dari setiap daerah yang kita kunjungi itu ada, misal daerah timur pendidikannya seperti ini, kemudian lanjut sampai selesai buku ini terbit gitu kan. Tapi setelah di planning dan timnya sudah ada, karena tim itu ngambil dari jauh-jauh. Ini Bang, timnya ngambil dari teman-teman yang kemarin aktivis di pendidikan, ada yang dari Malang, dari Sumatera, Oh, dari gede Jawa, juga berarti linknya ya Bang Iya. Agung. Jadi kemarin sudah mulai rapat dan diskusi matang betul, tapi karena jauh ya, jadi banyak kesibukan. Tapi akhirnya belum sampai ke launching. Nah, teman-temannya masih sibuk di bidangnya masing-masing. Nah, saya sampaikan ya tidak masalah kan, karena memang kita bisa berencana aja kan. Tapi sorry, dapat link sampai ke Malang, sampai ke itu dari mana? Ketika aktif organisasi dulu kah atau seperti apa? Iya betul. Alhamdulillah kemarin kan aktif organisasi namanya itu IMAKIPSI. IMAKIPSI ini Ikatan Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi kemarin dapat link itu pada saat kongres di Universitas Mataram NTB di Lombok. Itu dapat banyak link teman-teman yang baru sevisi gitu Ya, kan, ya, karena di ya. bidang pendidikan. Iya. Dan akhirnya setelah itu gagal, saya fokus lagi ke skripsi. Iya. Belum lah ya, bukan Belum. jangan gagal lah ya. belum itu ya kayak gitu Belum kan. tercapai ya. Karena prototipenya kan udah ada Masih tuh ada kan, ya, kayak betul, gitu. masih ada. Masih saya simpan dengan rapi Iya, itu kan. gitu. Tinggal eksekusi aja Tinggal berarti. eksekusi Iya. gitu. Dan akhirnya setelah saya menyelesaikan skripsi di September 2023 ini, saya langsung saja untuk menyiapkan yang lebih besar, karena kita hari ini ya tidak hanya sekedar untuk pengabdian saja kemarin kan, tapi juga harus ada profit yang kita dapatkan juga gitu kan. Itulah dikembangkan dalam bidang usaha, jasa, dikemas dalam bentuk startup edutech. Jadi saya himpun teman-teman, saya ajak yang backgroundnya pendidikan tentunya, yang sudah berpengalaman juga di bidang mengajar, kemudian matematika, bahasa Inggris dan lain-lain. Dan alhamdulillah mereka responnya sangat baik, dan sampai sekarang sudah hampir 3 bulan lebih ya. Sudah hampir 4 bulan kita bisa lumayan pesat meluncurnya. Progresnya ya. Ya, progresnya. Padahal moto saya dulu ke teman-teman, santuy tapi terukur, Bang. Oh. Jadi nggak apa-apa santai Iya. kita. Tapi ya tetap target Targetnya dan ada. terukurnya ada ya. Kayak gitu. Dan di akhir kemarin, nanti mungkin saya cerita beberapa kegiatan ya yang sudah dilaksanakan. Dan di akhir kemarin kita mengikuti bootcamp 1000 startup digital dari Kementerian Kominfo RI. Dan alhamdulillah ini bukan bersyukur karena satu-satunya ya, karena sebenarnya cukup miris. Tapi bersyukur RBI sudah muncul gitu kan. Ruang Belajar Indonesia sudah muncul dari Provinsi Bengkulu tahun ini, dan sudah melakukan demo day kemarin di tanggal 25 Itu Bang Agung sendiri kah? sendiri dan ditemani tim. Tim juga di ya. balik ada layar. tim. Oh, iya. Gitu. Karena kalau sendiri susah, Bang. Iya. Jadi kita Kamu berjuangnya mempersiapkan sama-sama. juga ya. Ini kan kayak gitu semuanya. Dan alhamdulillah kemarin presentasinya di depan pemerintah daerah, karena kita dibagi wilayah kan. Wilayah Sumatera ini kita mendapatkan wilayah Sumbar, Riau sama Bengkulu. Jadi di depan pemerintah daerah, kemarin di Bengkulu saya lihat hadir ada dari Dinas Kominfo, Ibu Laili kalau tidak salah. Kemudian ada beberapa dari Rektor UNIP juga hadir, Ibu Retno.
dan alhamdulillah responnya baik, dan setelah itu lahirlah startup baru yaitu Ruang Belajar Indonesia. Oke. Nah, ide pertama kali kan artinya kan itu kan riset atau mungkin jejak Pendidikan pendidikan Indonesia. tadi kan. Mm-mm. Nah, berpindah ke startup yang melihat peluang lebih besar atau misalnya impact yang lebih banyak Betul. gitu, bahkan profit yang lebih Gede gitu gede dan menguntungkan juga gitu. Itu ide dari mana? Dari perkembangan dari ide awal kah atau seperti apa? Saya juga dulu memang, saya ini background pendidikan, tapi saya juga hobi usaha nih Bang. Jadi sebelum ke sini saya sudah menggeluti bisnis di bidang distribusi ayam. Jadi kita ini bisnis keluarga sih sama kakak kan. Kita sudah mendistribusikan ayam ke berbagai daerah kayak Padang, Lampung. Kemudian di Bengkulu ini paling jauh kemarin saya antar langsung ke daerah arah Putri Hijau sana. Putri Hijau. Ya. Dan dari situ saya belajar dari otodidak sebenarnya, dari YouTube, melihat ternyata perkembangan usaha ini cukup pesat, terutama di bidang pendidikan. Itulah kenapa terpikir kenapa tidak di Bengkulu ada gitu kan, startup yang bergerak di bidang pendidikan. Jangan hanya di pusat aja Jangan ya. di pusat aja, karena Kayak gitu. Bengkulu ini potensi untuk SDM-nya sebenarnya tidak kalah. Tapi tinggal bagaimana kita untuk mengeksekusi, kemudian mengorganisir orang-orang yang ada di Bengkulu ini supaya provinsi yang kecil ini, bahkan bisa dikatakan yang terbilang miskin, itu bisa maju dari pemudanya kan. Bahkan kita juga di Sumatera juga masih rendah loh ininya bayaran upah minimumnya Betul. gitu kan, kayak gitu. Kayaknya paling rendah kayaknya. Iya benar. Kalau di Sumatera ya. Ya, di Sumatera. Gitu kan. Tapi itu bukan jadi penghalang juga kan. Iya. Kita untuk berkarya, kemudian membuat, ini salah satu contoh untuk kita menciptakan lapangan pekerjaan juga, Bang. Iya. Artinya melihat peluang di Melihat sana peluang ya. di sana. Dan alhamdulillah setelah belajar otodidak di YouTube, melihat bagaimana perkembangan startup di edutech, saya mulai berpikir lagi, ya ini harus dieksekusi segera gitu kan. Itulah moto saya dulu, mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Oke. Dia memang idenya belum sempurna. Nanti pada saat mulai baru bisa disempurnakan gitu kan. Baik, tapi ditahan dulu cerita Ruang Belajar Indonesianya. Mungkin kita akan tanya-tanya tentang kegiatan dan bagaimana nih planning-planning ke depan juga untuk Ruang Belajar Indonesia. Dan untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.